Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam dibuka warahmatullahi semua wabarakatuh. kameranya biar bisa tatap muka langsung dari Bapak Ibu semua yang ada di link ini. Jadi di sini saya meminta waktu Bapak Ibu semua untuk melakukan sosialisasi dan melakukan pengimbasan pada kegiatan yang sedang saya ikuti. Jadi saya sedang mengikuti namanya pembatik, itu sudah pada tahap level 4. Jadi dari level 1 itu semua guru di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, itu mendaftarkan diri, ada ribuan guru. Dan tahap kedua, biar Bapak Ibu juga tahu ya, jadi nanti kalau sudah Bapak Ibu mendapatkan gelar sarjana, itu sudah bisa mengikuti untuk kegiatan pembatik ini. Jadi pembatik itu setiap tahun dilakukan dari grade level 1, level 2, level 3, dan yang terakhir itu level 4. Nah, dari yang terseleksi gurunya, level 4 itu akhirnya mengerucut menjadi 30 guru. Jadi 30 guru itu dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, MA, itu masuk ke dalam satu level. Jadi tidak ada penggolongan dia harus apa, tapi semua grade boleh masuk, dari guru TK juga bisa. Jadi dia juga bisa diikuti oleh semua guru. Nanti saya contohkan kepada Bapak Ibu, saya lihatkan bagaimana cara mendaftarnya dan apa saja yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian saya akan menjelaskan fitur-fitur rumah belajar, terutama di sini kan sangat berkaitan. Saya ngajarnya di sini mata kuliahnya itu yang IDIK 4 untuk materi komputer dan media pembelajaran. Bapak Ibu bisa menggunakan rumah belajar sebagai salah satu sumber belajar. Kemudian yang saya ajar mengenai praktikum IPA, di sini ada lab maya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajarkan kepada siswanya bagaimana menggunakan alat-alat yang ada di lab yang tidak ada di sekolah Bapak Ibu secara virtual. Jadi mereka bisa langsung mencoba menggunakan alat tersebut, baik dari bukan hanya fisika, di situ tercampur seperti mata kuliah kita ada biologi, fisika, dan kimia. Jadi makanya saya mengundang Bapak Ibu semua untuk ikut pengimbasan ini karena memang ini bisa berkaitan dengan mata kuliah kita. Jadi ini adalah salah satu pengayaan untuk Bapak Ibu. Saya lihat nanti apakah ada yang sudah mencoba rumah belajar ini atau belum. Baik, saya izin share screen dulu ya, biar tahu lebih jelas. Nah, ini adalah link pembatik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang pegang laptop, silakan langsung diklik aja simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Tadi sudah saya record ya. Saya izin stop dulu ya. Lihat sudah di-record belum? Udah ya. Oke, saya share screen lagi. Ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa mempelajari mengenai media-media pembelajaran yang bisa digunakan ketika Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Ini ada yang masuk lagi. Oke. Ketika Bapak Ibu nanti sudah bisa masuk ke sini, ya, di sini diklik login. Nah, ini akun saya yang sudah terdaftar. Coba kalau dicoba-coba aja, coba nanti Bapak Ibu masuk ke sini pakai akun Gmail biasa aja. Mudah-mudahan bisa masuk. Nah, kalau sudah di sini, kalau saya kan sudah terdaftar, makanya di sini login. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum, berarti di sini mencoba mendaftar dulu. Ya. Nah, kalau saya di sini langsung login sih, karena di sini ya nih. Ini saya langsung masuk. Kalau belum masuk, berarti di sini Bapak Ibu ya ada tulisan buat akun. Jadi Bapak Ibu buat akun di sini sebagai guru ya. Nah, tapi di sini NUPTK-nya harus ada.
Jadi mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu dalam waktu dekat itu sudah bisa dapat memiliki NUPTK atau Bapak Ibu mendaftar di sini sebagai untuk umum. Ya, kalau umum dia hanya perlu menambahkan NIK. Jadi nomor induk kependudukannya dari KTP-nya bisa diisi di sini. Kalau Bapak Ibu masuknya dari umum, karena sebagai guru di sini Bapak Ibu harus punya NUPTK. Nah, di sini tidak hanya guru, siswa juga boleh masuk. Jadi kalau Bapak Ibu menugaskan kepada siswanya nanti ada tugas untuk mempelajari, misalnya mempelajari lab maya, bisa juga di sini dia mereka masuk ke akunnya sebagai murid, ya. Oke, kita coba ini yang punya saya tadi masuk. Nah, sekarang sedang jalan untuk pelatihannya. Di sini pelatihan, kalau saya buka pelatihan saya, nah di sini saya sudah ada sebagai pembatiknya sudah di level 4 Bapak Ibu ya. Jadi di sini lihat dari gelombang 1, 2, level 1, level 2, level 3, level 4. Waduh, mati. Linknya mati. Nanti masuk ke link ini lagi ya Bapak Ibu ya. Waktunya cuma 10 menit tadi. Nunggu yang lain belum masuk-masuk. Ini Zoom-nya bentar lagi mati karena nggak premium. Ya, jadi ini Bapak Ibu untuk pembatik ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ikut, nanti kalau sebagai umum juga bisa nih, atau sebagai guru di situ nanti harus punya NUPTK. Level 1-nya, kalau level 1 sih hampir bisa tinggi ya kemungkinan lulusnya. Karena di level 1 itu masih ada kesempatan untuk remedial bagi yang tidak lulus. Jadi Bapak Ibu di sana mempelajari modul-modul dan ada ujian di akhir, tapi ujiannya itu online. Dan Bapak Ibu untuk mencari jawabannya juga bisa masih searching di Google, itu masih bisa dilakukan kalau untuk ujian online-nya. Jadi itu untuk pembatik yang level 1. Nanti kalau Bapak Ibu lulus ke pembatik level 2. Nah, pembatik level 2 ini Bapak Ibu mengirimkan video, jadi video pembelajaran. Ya, begitu juga pembatik level 3, Bapak Ibu membuat media, jadi media interaktif kalau yang saya buat. Jadi di situ memilih antara ada bisa bikin audio, bisa bikin video, bisa bikin pembelajaran interaktif, juga bisa bikin yang paling tinggi namanya augmented reality. Tapi itu agak sulit dilakukan yang augmented reality. Nah, sekarang yang saya mau paparkan itu tentang portal rumah belajar ya. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyusul tahun depan. Tahun depan sudah bisa mengikuti untuk pembatik 2023. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu klik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kalau diklik ini akan terlihat banyak fitur yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Saya klik dulu yang di sini ya, karena takut nggak record, ini bukan premium. Sebentar. Oh, banyak banget. Saya record dulu ya, pakai OBS sebentar. Share dulu ya, saya mau record manual. Masih berarti ya. Sebentar. Nah, Bapak Ibu yang rumah belajar tadi, sebentar, start recording. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini yang rumah belajar yang mau saya jelaskan. Jadi di sini banyak fitur, saya login dulu di rumah belajar. Kalau rumah belajar Bapak Ibu bisa login langsung. Ya, ini saya sudah masuk. Nah, di dalam sini di rumah belajar itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan.
Contohnya di sini ya, ini ada kelas digital, jadi ini hampir mirip dengan Zoom yang kita lakukan. Kemudian ini ada sumber belajar Bapak Ibu. Kalau kita klik, maka sumber belajarnya akan keluar. Ini juga bisa menjadi bantuan Bapak Ibu untuk membuat materi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu belajar mengenai sudut, di sini ada mengenal sudut, mengenal jenis-jenis sudut. Ya, jadi kalau kita klik ini, bisa kita lihat selengkapnya. Nah, kalau materinya bisa terlihat di sini tentang bagaimana mengenal sudut. Jadi Bapak Ibu tidak kesulitan lagi untuk mencari sumber belajar pada materi yang akan Bapak Ibu jelaskan di kelas ya. Nah, ini salah satu media pembelajaran interaktif yang dibuat pada pembatik. Halo sahabat, ya, Bapak Ibu. Selamat datang pada media pembelajaran interaktif Mendut, mengenal sudut. Ya. Ayo sahabat, tos dengan Ini cocok ya Bapak Ibu diterapkan belajar. untuk mengajar di anak-anak SD yang di kelas tinggi ya kalau sudut ya. Kalau misalnya kesulitan tidak membawa laptop, maka ini juga tersedia dalam Play Store, Bapak Ibu sumber belajar bisa diinstal. Nah di situ Bapak Ibu bisa lihatnya dalam bentuk aplikasi. Kalau sumber belajar dari HP itu bisa terlihat langsung ya. Misalnya ini ya, saya buka ya Bapak Ibu ya. Sumber belajar sudah saya install dari Play Store. Rumah belajar ya. Nah ini rumah belajarnya bentuknya seperti, oh nggak kelihatan ya karena saya pakai layar gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu buka Play Store, cari aja rumah belajar. Nah, di sana kalau Bapak Ibu klik sumber belajar, maka dia jenjangnya jelas dari paket B, paket C, paket A, SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu dia terinci secara sudah diklasifikasikannya per tingkat ya. Jadi Bapak Ibu langsung aja klik kalau mau cari sumber belajar SD, terus dia pilih kelas lagi, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di dalam itu juga lebih jelas ada PS, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama Islam, PKN, tematik, itu sudah lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu mencari materi, buka aja langsung di rumah belajar, buka sumber belajar. Ya, itu untuk sumber belajar. Dan masih banyak fitur yang bisa digunakan dalam rumah belajar Bapak Ibu. Nah ini juga bisa Bapak Ibu gunakan dalam penelitian. Misalnya Bapak Ibu mau ngangkat soal PTK atau untuk TAP ya. Kalau TAP kan berupa penelitian. Nah ini bisa Bapak Ibu gunakan memanfaatkan media pada rumah belajar. Karena pada rumah belajar ini banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan. Contohnya misalnya kita buka ini ya, Lab Maya ya. Ini yang bagian IPA khususnya. Nah, Laboratorium Maya. Kalau kita klik, nah ini Bapak Ibu ya kontennya. Contohnya belajar fotosintesis. Kita buka proses fotosintesis bagaimana. Biar anak-anak tahu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu contoh Lab Maya. Bagaimana terjadinya proses fotosintesis, di mana CO2 ya membutuhkan di sini membutuhkan CO2, O2, dia menghasilkan zat gula C6H12O6. Jadi Bapak Ibu bisa menggambarkan karena ada bentuk simulasinya bagaimana. Nah, yang membedakan, iya Bu Sarah kenapa mengangkat tangan? Nah, ini Bapak Ibu. Terus kita coba kalau misalnya kita hilangkan airnya. Nah, di sini airnya tidak jalan. Jadi kita bisa melakukan pengaturan.
Suhunya misalnya kita buat jadi, ini kan suhunya 20 ya. Nih, kita buat jadi suhunya di sini lebih panas ya. Nah, kita bisa buat misalnya suhunya dia lebih. Nah, kita tambahkan CO2. Jadi banyak fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai media pembelajaran ya. Nah, contohnya di sini bagaimana untuk mempelajari misalnya di sini pengukuran percepatan gravitasi. Gravitasi itu bagaimana? Nah, di sini ditayangkan bagaimana percobaan pengukuran gravitasi. Jadi banyak juga yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, nih Bapak Ibu ya. Jadi ini berupa simulasi bagaimana menghitung percobaan untuk sudut dengan massa dan koefisien yang berbeda-beda. Walaupun mereka mungkin agak bingung lihatnya, tapi kan secara simulasi sudah dikenalkan, oh ternyata percepatan gravitasi dengan bidang miring itu seperti ini gitu. Karena kita sulit mungkin menggambarkannya kepada siswa, jadi